Damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari awali hari dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita terlebih dahulu merendahkan hati dan bersatu di dalam doa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kami bersyukur masih boleh mendengarkan firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabda firman Tuhan di hari ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin bahwa orang-orang Kristen sudah sering, bahkan sudah sangat sering mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini. Mendengar sudah sering, pendeta. Hanya saja melakukannya yang belum bisa kami lakukan sampai sekarang. Betulkah begitu, saudara-saudara? Ya, kita ini sudah sering membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Tapi apakah yang sering menjadi kendala di hidup kita? Yang sering menjadi kendala dalam hidup kita adalah melakukan firman Tuhan. Itu yang sering menjadi kendala. Kalau perkara membaca, mendengarkan firman Tuhan, itu sudah hal yang biasa bagi kita. Karena kita sudah sering mendengar atau membaca firman Tuhan. Tapi yang menjadi kendala, yang menjadi persoalan adalah melakukan firman Tuhan. Kita sering berkata susah melakukan firman Tuhan. Termasuk seperti firman Tuhan di hari ini yang berkata, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara-saudara, apakah marah itu dosa? Tidak. Marah itu tidak dosa. Setiap orang pasti pernah marah. Suami istri dalam kehidupan berumah tangga pasti pernah marah. Gak ada suami istri yang gak pernah marah. Dalam kehidupan bergereja, adakah pendeta yang tidak pernah marah? Gak ada. Bahkan Tuhan Allah dan Yesus Kristus juga pernah marah. Lalu apakah Yesus berdosa karena dia marah? Tidak, saudara-saudara. Karena marah itu adalah sifat alamiah dari kemanusiaan kita. Tapi ketika engkau marah, kata firman Tuhan di hari ini, janganlah sampai berbuat dosa. Yang kedua, jika engkau marah, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum padam. Kenapa bisa begitu? Karena amarah yang dibiarkan berlarut-larut, lama-kelamaan akan semakin membuka peluang bagi iblis untuk membawa kita semakin jatuh ke dalam dosa. Kalau dalam rumah tangga, suami dan istri bertengkar, sebagai suami harus ingat, jangan sampai matahari terbenam, engkau harus sudah berdamai lagi dengan istrimu. Begitu juga dengan istri.
Jangan terus-terusan berkata, sakit loh Pak, sakit kali hatiku. Tetapi berdamailah. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua pasti punya kekurangan, semua pasti pernah menyakiti hati orang lain. Tapi yang harus kita lakukan adalah jangan biarkan amarah yang kita rasakan membawa kita menjadi orang yang jatuh ke dalam dosa. Bisakah kita melakukan perintah Tuhan ini? Saya rasa tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa. Kalau gagal, mari coba kembali untuk melakukan perintah Tuhan. Gagal lagi, coba lagi. Sampai Tuhan dapatkan hidup kita tetap setia di dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini. Kami sadar ada banyak kehendak Tuhan yang tidak mampu untuk kami lakukan. Tetapi oleh karena kemauan dan pertolongan kuasa Roh Kudus, kiranya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga lepas keluarga, serta kehidupan anak-anak yang kami kasihi. Jika saat ini ada di antara kami yang sedang bermasalah dalam kehidupan rumah tangga, ada masalah dalam hal mendidik anak-anak kami mohon kuatkan kami, bantu kami Tuhan, untuk boleh keluar dari persoalan yang sedang kami hadapi. Di saat kami lemah, tolong kuatkan kami Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.